Bab 584. Siapa yang takut padanya? Ini membuat Golden Ye sedikit kesal, tangan yang mencubit dagunya menjadi lebih kuat, dan dia menatapnya dengan dingin. Tidak ada kehangatan di matanya, ini membuat Audrey Han ketakutan. Dia datang pada saat ini, apakah dia bertemu seseorang ketika dia di bawah tadi? Dia ingin bertanya, tetapi dia tidak berani bertanya. Jadi dia hanya bisa menahan kata-kata itu di dalam hatinya. Apa yang aku pikirkan? Golden Ye bertanya balik. Audrey Han menggigit bibir bawahnya, mendorong tangannya, dan berkata, "Mengapa kamu datang? Bukankah kamu menyuruhku menunggumu di bawah gedung perusahaan?" Heh. Bibir tipis Golden Ye melengkung mengejek, "Apakah kamu di sana?" "Ya, aku bersiap pergi. Tetapi tidak menduga kamu datang begitu cepat, dan kemudian aku hampir tertidur di sofa." Ini adalah alasan, ya, dia membohonginya. Hampir tertidur, atau tidak berani menghadapinya. Pertanyaan yang dipaksakan ini membuat pupil mata Audrey Han mengecil. Ia menatap Golden Ye yang berjarak sangat dekat, matanya yang berwarna tinta sedalam laut, seperti memiliki kemampuan menghisap, hampir menyedot jiwanya. Setelah beberapa saat, Audrey Han berkedip dan berkata dengan dingin, "Apakah ada sesuatu yang tidak berani aku hadapi? Jika kamu mempertanyakan apa yang kukatakan, maka jangan tanya aku." Golden Ye menyipitkan matanya dan mencubit dagunya lebih kuat, emosi berbahaya di matanya telah meningkat. "Apakah tidak boleh bertanya? Tebak siapa yang aku lihat di lantai bawah ketika aku datang ke sini?" Audrey Han seolah tercekik. "Itukah sebabnya kamu berbohong padaku?" Audrey Han menggigit bibir bawahnya, tidak membuka matanya untuk menatapnya. "Terserahmu mau berpikir seperti apa." Golden Ye merasa tidak senang di dalam hatinya. "Dalam hatimu, posisinya lebih berat dariku. Sayang sekali, meskipun dia sangat menghargaimu, bagaimanapun juga dia adalah kakakmu." Setelah mengetahui dia membohonginya, Golden Ye meninggalkan perusahaan lebih awal dan mengendarai mobil, tetapi dia datang selangkah lebih lambat karena dia melihat mobil yang dikenalnya diparkir di depan perusahaan. Dia ingat nomor platnya dengan sangat jelas. Dia terkejut untuk waktu yang lama ketika dia tahu bahwa Audrey Han adalah kakak laki-laki Audrey, apalagi kakak laki-laki ini masih sangat memusuhi dia. Mungkin Audrey takut mereka akan bertemu di pintu perusahaan hari ini, jadi dia berbohong pada dirinya sendiri bahwa dia ada di supermarket dan menyuruhnya untuk tidak datang ke perusahaan, kan? Meskipun dia sangat tidak senang dengan perilaku ini di dalam hatinya, tetapi Golden Ye masih menghentikan mobil di kejauhan untuk menghindarinya. Dia dengan tatapan muram melihat Gita masuk ke mobil Audrey Han. Setelah mobil itu pergi untuk waktu yang lama, barulah dia mengemudi ke sana. Kemudian sampai sekarang. Apa maksudmu dengan ini? Audrey Han mengerutkan alisnya yang cantik dengan tidak senang. Bagaimana dia bisa merasakan bahwa dalam kata-kata Golden Ye, dia dan Audrey Han tampaknya memiliki hubungan yang tak terkatakan. Detik berikutnya, Golden Ye menggendongnya dari sofa secara langsung. Audrey Han takut jatuh, dan dengan cepat mengaitkan leher Golden Ye dengan tangannya. Wajahnya yang cantik penuh amarah. "Apa yang kamu lakukan? Turunkan aku." Golden Ye memeluk pinggangnya erat-erat, dengan ekspresi dingin di wajahnya. "Aku akan memperjuangkan." "Apa?" "Mendapatkan persetujuannya Audrey Han." Golden Ye menggendongnya, berbalik dan berjalan keluar. Ekspresi Audrey Han berubah. "Aku belum memakai sepatuku. Lepaskan aku." "Tidak usah memakainya." Dia menggendongnya keluar dari kantor, dan kemudian langsung turun. Audrey Han digendong tanpa alas kaki seperti ini, karena dia tidak memakai sepatu kali ini, bagaimanapun Golden Ye enggan menurunkannya. Lift tiba-tiba terbuka, dan suara seorang gadis arogan terdengar. "Marcel Wang, dasar bajingan, aku bekerja lembur dan kamu masih mengikutiku. Maka aku tidak akan bekerja lagi, kamu sungguh menyebalkan." Talita memaki dan berjalan dengan memegang tas. Setelah melihat adegan di dalam lift,
dia berteriak kaget dan melebarkan matanya. Jika aku tidak mengikutimu, apakah aku harus mengikuti yang lain? Marcel Wang juga mengikuti ke dalam lift, tetapi setelah melihat adegan di lift, dia tetap di tempat dan bertanya dengan kosong, "Ini, ada apa?" Sudut mulut Audrey Han berkedut, dengan enggan membenamkan wajahnya di dada Golden Ye, menipu diri sendiri. Dia tidak melihat apa-apa. Talita tercengang selama sekitar 5 detik, dan mereka berdua masih berdiri di sana dengan bodoh. Tatapan dingin Golden Ye melesat ke arah mereka berdua, bibirnya yang tipis terbuka dengan ringan, "Pergi atau tidak?" Tatapan tajam seperti panah ini membuat punggung Talita dingin, dan dia mengangguk tanpa sadar, "Pergi." Lalu dia dengan satu tangan menarik Marcel Wang masuk, mereka berdua masuk ke dalam lift bersama-sama. Karena Golden Ye menempati posisi tengah lift, dia dan Marcel Wang hanya bisa berada sudut di sebelah mereka, dan mereka sangat dekat. Ada suasana aneh di lift, Audrey Han menyusut di dada seseorang dan berpura-pura mati. Dia tidak bisa melihat apapun di depannya, jadi dia berasumsi bahwa tidak ada yang terjadi. Itu jelas hanya beberapa lantai, tapi itu seolah selama 1 abad, setelah pintu lift terbuka, Talita dan Marcel Wang tidak berani bergerak. Golden Ye menggendong Audrey Han dan berjalan keluar tanpa ekspresi. "Ada apa?" Marcel Wang bertanya dengan suara rendah sambil menarik-narik ujung baju Talita. Mendengar ini, Talita menoleh dan memelototi Marcel Wang, "Bukan urusanmu, jangan bertanya begitu banyak." "Ahem, aku penasaran. Dan, bukankah itu dari Yes Corp? Apa yang dilihat hari ini, jangan sebarkan." Talita meletakkan tangannya di dada, memperingatkan Marcel Wang dengan galak. Ketika Marcel Wang mendengar ini, dia terkejut, tetapi dengan cepat mengangguk dan berjanji pada wanita idamannya, "Aku mendengarkanmu, aku tidak akan pernah mengatakannya." Meskipun dia sangat penasaran, tapi melihat tingkah Talita, ini bukanlah kali pertama dia melihat ini, jadi dia memperingatkannya untuk tidak mengatakannya. "Namun, aku lebih penasaran, kapan kamu berdiri di sisinya? Bukankah kamu sangat membencinya sebelumnya?" Jelas siapa yang dia bicarakan. Ketika Talita melindungi seseorang, baik-baik saja selama tidak ada yang menyebutkannya, tetapi jika ada yang membahas, dia akan segera menjadi marah. "Siapa bilang aku di sisinya? Dan siapa bilang aku membencinya sebelumnya?" "Marcel Wang, apakah kamu ingin membuat masalah? Yang aku benci adalah tipe wanita yang tidak tahu apapun dan hanya bisa merayu pria." "Audrey sangat hebat, kamu melihat perbuatannya di kantor hari itu. Dia bukan tipe wanita yang bergantung pada laki-laki." Kemudian, Talita sangat marah, "Aku hanya melakukan keadilan untuknya, dia sangat baik, aku harus mengakui kekuatannya. Dan aku mengatakan kepadamu untuk tidak memberitahu masalah ini, bukan karena melindunginya, tetapi CEO dari Yes Corp tidaklah dapat disinggung. Apakah kamu tidak melihat tatapan matanya tadi? Benarkah?" Marcel Wang berkedip dan berkata dengan polos, "Aku pikir kamu ingin melindungi Audrey. Aku mengatakannya berapa kali, apakah kamu tidak mengerti omongan manusia? Baiklah, kamu tidak. Kamu hanya takut pada CEO Ye dari Yes Corp saja. Siapa yang takut padanya?" Bersambung.